Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, buat teman-teman semua yang mungkin hari ini gitu kan dalam kondisi kurang enak badan. Ya semoga teman-teman ya, saya doakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan biar bisa beraktivitas seperti biasanya kembali. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, melihat dari rekondisi cryptocurrency kali ini, market cap itu kan masih bermain-main ya di area 2,7, 2,6 gitu kan. Paling tertingginya di area 3 triliun untuk saat-saat ini. Nah, sedangkan kalau kita melihat untuk indeks parameter altcoinnya itu naik turun juga dari 18 ke 16. Nanti naik lagi tuh ke 18, turun lagi ke 16. Masih dikocok-kocok lah sama mereka yang berduit gitu kan. Nah, sedangkan Fair and Greed Index ada persentase kenaikan lah ya. Mulai ada pergerakan naik step by stepnya. Kali ini udah berada di area 22. Nah, kali ini teman-teman ya, permintaan yang cukup antusias. Apakah Pi Network itu masih bisa untuk recover kembali atau dia malah akan junam sampai palung Maria? Banyak yang mempertanyakan tentang perihal itu. Oke, kita akan bahas. Nah, sebenarnya kemarin sempat kita bahas untuk Pi Network teman-teman yang dimana beberapa poin penting ya yang bisa membawa persentase harga daripada Pi Network itu mengalami recover ya, mengalami kenaikan harga kembali. Nah, bahkan para analis juga masih apa ya bisa dikatakan masih bullish juga, beberapa analis masih bullish terhadap Pi Network. Cuman ya kita harus realistis lah ya dengan Pi Network ini. Oke. Di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ya faktor yang bisa membawa kinerja atau kenaikan daripada Pi Network kali ini adalah yang pertama news tentunya ya. Ketika ada big news tentang Pi Network, mungkin harga daripada Pi itu akan cepat untuk recover. Yang kedua adalah dari segi pelistingan. Itu poin penting juga teman-teman ya. Semakin banyak bursa yang melisting akan semakin bagus. Kenapa? Ya karena volumenya akan meningkat. Oke, demand-nya juga pasti naik juga teman-teman ya. Karena nggak semua orang itu, nggak semua orang lagi. Nggak semua negara itu support dengan satu exchange gitu kan. Ya mungkin di negara-negara mana gitu kan nggak support dengan exchange A, nggak support dengan exchange B, negaranya nggak memberi izin dan sebagainya, mereka bisa menggunakan exchange lainnya. Nah, jadi faktornya adalah di mana semakin banyak Pi Network itu bisa listing ke market, semakin bagus. Ya, semakin bagus. Nah, di sini kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman ya nanti kalau Binance yaitu ngelisting daripada Pi Network, harganya pasti bisa recover. Dan kalau kita melihat dari segi komunitasnya, ya memang komunitasnya cukup kuat, teman-teman ya cukup kuat. Cuman di sini yang perlu kita ketahui adalah di mana ya kita harus terima dengan realita ya yang ada di sektor kripto. Ya ini harga daripada Pi Network. Ya mungkin kalau harga GCV-nya kan gede gitu kan. Cuman ya inilah harga harga real time daripada Pi Network yang ada di market. Nah, untuk price targetnya mungkin sampai di area 3 atau $5, it's okay. Itu possible untuk Pi Network ya. Kemungkinan bisa tercapai asalkan satu ya dia listing di banyak exchange ya. Dan yang berikutnya teman-teman di mana kita tahu lah ya untuk total supply daripada Pi Network itu di area 100 miliar. Nah, dengan ada peningkatan circulating supply ya sebesar kali ini ya teman-teman ya totalnya itu ada 7 miliaran teman-teman ya. Harganya nggak begitu tergoyahkan. Harganya nggak begitu tergoyahkan yang awalnya tadi di area 5,9 something atau kita bulatkan di area 6 miliar ya untuk circulating supply-nya awal-awal dia rilis. Kali ini udah berada di area 7 miliar. Ini cukup stabil untuk harganya. Ya, kenapa saya bilang cukup stabil? Karena gini, kalian bisa melihat dari beberapa token-token yang kurang lebih adalah membagikan reward atau airdrop ya yang dimana mereka setelah perilisan itu ngaceng cukup signifikan gitu teman-teman juga pum 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 naik cuman nggak bertahan lama habis itu langsung banting sampai palung Maria ya banyak token airdrop yang mengalami kinerja seperti itu bahkan harganya sempat ya di atas $5 di atas $6 dan seterusnya habis itu terbanting ya terbanting dung 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 gitu teman-teman ya sampai di bawah $1 juga banyak ya tapi kalau untuk Pi Network awal pelistingan itu sampai di area $2 dan harganya masih stabil gitu teman-teman di area 1, sekian dolar ini sebenarnya cukup bagus ya cukup bagus dia cukup stabil harganya
cukup stabil. Semisal Pi Network ini mampu gitu kan, mampu untuk masuk ke dalam platformnya Coinbase ya, mampu untuk listing di dalam Binance gitu teman-teman ya, crypto.com, oke, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti Kraken. Mungkin harganya akan cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kapan itu akan terjadi kita belum ada yang tahu. Semoga saja dalam waktu dekat yang pertama Binance ngumumin untuk pelistingan. Itu akan membawa native bullish juga bagi Pi Network gitu ya teman-teman. Ya cuman tetap disclaimer lah, kita bisa bermain scalpingan kok ya di Pi Network ini naik ya kan. Karena harganya cukup menarik nih ya kalau kita scalpingan. Ya kita masuk di 1,4 nanti sampai di area 1,8, 1,7 kita jual. Nanti koreksi kita masuk lagi, kita jual lagi kalau bullish kayak gitu teman-teman ya. Oke. Dan berikutnya teman-teman ya, harga Pi Network itu diprediksikan bisa melonjak ke area 5 dolar. Oke, apa yang memicu peningkatan ini gitu kan? Ini cukup menarik sebenarnya teman-teman. Kalau harga daripada Pi Network itu sampai di area 5 dolar, bahkan orang-orang yang mungkin punya 100 Pi gitu kan menjadi 500 dolar ya. Yang punya 1000 Pi ya akan menjadi 5.000 dolar. Wah, mantap jiwa ya kalau harganya bisa terrealisasi. Cuman kalau supply-nya di bawah 10 miliar, saya kira untuk harga 5 dolar itu sangat possible tergantung dari hype-nya nanti gitu teman-teman ya. Oke. Bukan maksudnya supply totalnya tapi circulating supply-nya gitu teman-teman ya, di bawah 10 dolar pasti harga 5 dolar itu bisa terrealisasi lah kalau ada hype-nya gitu kan. Nah, dimana kalau kita lihat ya, Pi Network sempat mencatat lonjakan 20% dalam 24 jam terakhir. Apa yang bisa memicu lonjakan daripada Pi Network itu sampai ke area 5 dolar gitu kan? Jadi potensi mengalami lonjakan besar karena dua peristiwa penting yang akan datang. Kemungkinan listing di Binance ini salah satu natif yang ditunggu-tunggu oleh para komunitas Pi, bahwasanya Binance segera ngumumin pelistingan daripada Pi Network, teman-teman ya. Terus di sini antisipasi terhadap listing daripada Binance, bursa kripto terbesar di dunia, semakin meningkat dengan Pi Network saat ini berada di peringkat ke-11, teman-teman ya. Jadi memang peringkat daripada Pi Network itu udah berada di posisi ke-11, ini membawa ya persentase nilai positif daripada Pi Network untuk bisa masuk ke dalam marketnya Binance. Kalian tahu sendirilah ya, token-token yang listing ke dalam Binance awal pelistingan pasti dia akan mengalami ngepam. Dia pasti ngepam teman-teman. Nah, karena maka itu nanti kalau Binance announcement listing dan tiba-tiba Pi Network itu kok harganya ngepam, disitulah waktunya kita untuk exit terlebih dahulu. Kenapa? Karena habis listing pasti akan dump. Biasa seperti itu teman-teman. Nanti pasca ada announcement listing dia ngepump, di situ kita exit, nanti dump kita masuk ya. Seperti itu. Oke. Selain itu teman-teman ya, jika Binance benar-benar melisting daripada Picoin, hal ini dapat membuka jalan bagi bursa besar lainnya seperti Coinbase juga, Upbit juga teman-teman ya, yang akan memperluas jangkauan Picoin ke pasar Amerika Serikat dan Korea Selatan, dan ini akan membawa persentase yang sangat-sangat positif bagi Pi Network di jangka panjangnya gitu kan. Selain rumor listing di Binance ya teman-teman ya, para komunitas juga sangat optimis gitu ya. Banyak komunitas Pi Network yang sangat optimis Pi masih bisa untuk bangkit lagi gitu ya. Adopsi Picoin dan tren pasar dorongan nilai daripada Pi Network. Nah, adopsi juga ini teman-teman yang akan membawa native bullish bagi Pi Network juga. Nah, faktor lain yang mendukung kenaikan harga adalah adopsi dunia nyata. Ya, adopsi di dunia nyata. Jadi contohnya kalau kita bandingkan dengan meme coin seperti Shiba Inu gitu kan. Nah, Shiba Inu kan diadopsi di dunia nyata itu ada, ya kan? Ada. Udah ada seperti beli mobil gitu teman-teman ya. Itu udah ada marketnya, oke? Terus beli tiket pesawat ya, masuk dalam travala.com ya kan, intinya masuk dalam marketplace seperti itu yang dimana menerima pembayaran via cryptocurrency ya, berupa token A, token B, token C dan seterusnya. Nah, nanti kalau Pi Network bisa masuk seperti itu teman-teman ya, mungkin ini akan membawa native bullish gitu ya kan. Dan di sini jika lebih banyak bisnis mengikuti langkah ini, permintaan Picoin bisa semakin meningkat dan memperkuat legitimasi proyek ini juga. Selain itu, jika pasar kripto secara keseluruhan mengalami pemulihan, terutama jika Bitcoin melonjak di atas 100.000 dolar, hal ini juga bisa memberikan dorongan tambahan bagi Picoin kan. Kenaikan harga Ethereum, ETH, Solana, dan aset lainnya juga dapat berdampak positif pada pergerakan Picoin. Oke ya.
Jadi kalaupun teman-teman ya, kalaupun kalian semisal beli Bitcoin di area 1,3 atau 1,4, nanti kalau harganya sampai di area 1,8 atau di area 2 dolar, nggak ada salahnya kalian taking profit dulu 50% ya. Kalau harganya nanti kok bisa naik terus, kan kalian masih ada asetnya gitu kan, nggak semuanya dijual. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Semoga harga 5 dolar bisa terrealisasi ya. Cuman tetap disclaimer, kita tidak boleh terlalu berharap berlebihan. Berharap boleh tapi jangan terlalu mengharapkan ya, seperti itu. Oke, tetap semangat dan salam cuan.